Halo, selamat siang teman-teman. Sudah pindah ke sini ya. Selamat siang teman-teman, selamat bergabung di kesempatan live trade siang hari ini di penghujung minggu ketiga ya, minggu ketiga bulan Oktober. Seperti biasa, saya mau cek ombak dulu. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, teman-teman? Mohon konfirmasinya terlebih dahulu ya. Mohon direspon kalau suara sudah jelas, kita bisa lanjut untuk ngobrol-ngobrol dulu. Oke, aman ya. Kita tanpa berlama-lama langsung ke market karena ini saya melihat ada satu peluang yang cukup menarik, teman-teman. Nah, ini ada satu kondisi. Apakah teman-teman semua melihat peluang yang sama? Coba, saya pengen tahu. Ada yang lihat something nggak di sini, teman-teman? Kalau ada yang melihat sometime, ya, oh ini nih kok langsung. Ya, ya, ini saya barusan masuk sel ya, masuk sel, stop lossnya pendek aja di 4361, pas banget ini. Padahal awalnya gini, ini kita sambil ngobrol santai dulu ya. Awalnya itu saya feeling saya tuh, wah ini teknik pivot point bisa bisa jadi ini nih eh, opening yang bagus untuk live trade. Nah, bayangan saya seperti itu. Loh, ini kok turun-turun terus ini. Ini udah TP ini harusnya kalau satu banding satu teman-teman. Ini kalau satu banding satu udah TP ini. Ya, double top. Betul banget. Betul banget. Ya, double top. Nih, kalau satu banding satu sudah TP. Kalau satu banding dua, ya ini di sini. Di 4339. Ya, 4339 itu target TP-nya. Kalau kita menggunakan double top-nya sebagai acuan, double top-nya sebagai acuan, nah, maka, oh ini barusan udah hampir kena ya, hampir kena. Berarti target TP-nya itu di level 4340. Nah, ya ini tadi udah hampir nyentuh TP, udah hampir nyentuh TP. Wah, semoga semoga harga masih kuat turun ya. Semoga harga kuat turun. Thank you ya sudah respon dari Bos Harjo dan Bos Koni ya, Bos Koni. Pengamatan yang bagus. Ini ada peluang ya di time frame M5 double top. Sudah pada ikutan entry belum atau ada yang sempat ketinggalan? Kalau ketinggalan, ketinggalannya mungkin cukup ini ya. Tapi ini harga baru mau naik ke level entry pertama sih, jadi masih bisa 400 poin ya dari harga entry awal. Kalau menurut saya sih masih bisa naik, teman-teman. Masih bisa naik, masih bisa turun. Ya ini acuan kita di 4340, 4341 sebagai target TP kalau yang masih hold, kalau yang sudah TP 1 ya puji Tuhan. Karena tadi memang sempat ini ya, sempat turunnya kenceng. Ketinggalan, oke. Kalau ketinggalan, sabar. Ya, kita scalping, jadi peluangnya itu akan lebih sering muncul ya, ketimbang kalau kita day trade. Ketinggalan, oh ya udah, yang ketinggalan baru masuk, eh, sabar dulu aja. Ini kita juga masih coba pantau ya kondisinya. Kalau saya sih sebenarnya ya masih melihat harga ini masih berpotensi untuk turun. Simpel saja, ya simpel saja karena di H1 atau di M30 kalau kita perhatikan kenaikan harganya ini masih tertahan ya. Jadi ada kemungkinan, saya bilang kemungkinan potensi kalau harga akan koreksi dulu. Nah, sebenarnya ini juga berpotensi menjadi satu pola yang sama. Barusan kita di M5 ada pola double top kecil ya. Nah, ini kalau di time frame besar ini juga ada berpotensi, tapi jangan terburu-buru.
yang sering kita lakukan atau ya semua lah ya, mayoritas sudah menilai padahal ini baru awal tanda-tanda, belum valid menjadi sebuah pola ya, belum valid menjadi sebuah pola. Nah, tapi kita sudah terburu-buru, "Oh, ini double top, double top." Ya, tunggu dulu, tunggu dulu. Nah, ini kalau di H1 seperti ini. Kecuali kalau memang nanti harga ini masih membentuk ekor yang panjang di bawah ya sampai dengan jam 1. Ya, ini malah menandakan kondisi buyer masih menguasai market. Ya, buyernya ini masih menguasai market dan ada kemungkinan dia bisa naik lebih tinggi lagi. Memang pagi ini kita dikejutkan dengan pergerakan gold yang naik 10.000, turun 10.000. Nah, mungkin nanti bisa jadi revisi ini ya. Lagu SL di berapa bos ya? kenapa, Bos? SL. Oh, kalau SL yang ini yang sekarang ini tadi sebenarnya sudah bisa di TP ya. Nah, ini punya saya kan saya pun kena SL, tapi tadi sudah sempat TP nih di sini. TP satunya di sini, TP2 di sini. Nah, TP2-nya ini nggak kena. Nah, TP2-nya nggak kena, tapi yang teman-teman exit di TP1 sudah dapat profitnya. Nah, ini kita tunggu dulu, sabar dulu ya, kita tunggu dulu. Nah, tadi begitu kita mulai live trade, memang saya sudah memantau, mengamati di M5 yang sebelah kanan ya. Ini pola cantik banget nih. Nah, naik satu gerakan, turun di sini, naik di sini ketahan, turun breakout neckline ya. Nah, dia turun seperti ini dan ini hampir nyentuh 1618. Ya, ini sakit sih kalau dia cuma nyium nyium SL di sini terus setelah itu turun lagi sakit sih. Ya, ini aja barusan aja ya, kita coba amati pergerakan barusan. Dia sempat turun 1.600, lebih deh 1.800, naik lagi 1.900. Ya, ini nih pergerakan di 1 menit di gold sekarang sudah selebar itu. Ya, satu sisi ini tentu menyenangkan ya buat kita trader scalping, yang memang kita cari adalah volatility-nya di market. Kita bisa dapat profit lumayan. Nah, ini saya entry lagi nih. Nah, saya entry lagi. Memang memang agak-agak ngegocek nih kayaknya nih goldnya nih. Simple ya, saya masih menggunakan M5 ini. Ya, ini M5 ini. Ini sebagai acuan. Nah, level stop loss-nya pun saya pakai level yang sama dulu. Nah, pakai level yang sama dulu. Satu satu layer dulu ya, kita kita tunggu dulu. Dan ini sembari kita memantau pergerakan, ada yang mau bertanya nggak teman-teman? Kita tunggu sambil ngobrol aja nggak apa-apa, ngobrol santai. Sembari menunggu yang lain, mungkin juga ada yang belum bergabung ya. Nah, saya mungkin sambil menunggu pergerakan market, saya akan coba lihat kondisi di time frame besarnya. Ya, saya akan coba cek di daily. Nah, daily-nya ini masih too much strong ya. Masih strong bullish kayak gini. Ya, masih satu, ya bisa dibilang sebenarnya satu gerakan utama ya. Ada koreksi pun koreksinya kecil-kecil kayak gini nih. Nggak seberapa. Saya entry-nya entry sell ya. Saya entry sell. Ini saya entry-nya entry sell. Kurang jelas. Oh, mungkin ketutupan ya. Masih kita tunggu dulu. Ini kalau sampai kena SL lagi berarti ini dorongan buyer masih cukup kuat teman-teman. Jadi saya akan coba cari peluang buy. Dan kena SL ya. Yang barusan terakhir kena SL berarti ini kita bisa switch ke buy. Simple. Seperti terakhir saya bawakan ini ada satu swing high yang ditembus. Acuan stop loss-nya di sini berarti swing low terakhirnya. Nah, ini nih bayarnya masih menguasai market ya. SL-nya di sini. Yang ini saya hapus dulu.
Nah, target TP-nya 1:1 dulu ya teman-teman ya. Semoga nggak lanjut sideways nih. Berarti kalau ternyata memang dia kuat naik, ya target penurunannya sesimpel dia ini mendekati level ini 1618 di M5 yang sebelah kanan. Nah, ini perhatikannya kan dia hampir hampir kena ya, hampir kena terus dia naik lagi. Diikuti candle bullish, break high candle sebelumnya ya ini memang ada kemungkinan dia bisa naik lagi. Ya, target TPSL-nya sudah jelas ya teman-teman ya. Nanti yang di grup biar dibantu di-share oleh ini tim. Ya, bayarnya bayar sekarang, bayar sekarang. Hari ini ada yang ambil teknik pivot point nggak, teman-teman? Ada yang pakai sistem pivot point nggak? Nah, itu tadi di awal saya sempat cerita ya, kalau awalnya saya pengen ini, pengen apa namanya membuka live trades yang ini dengan sistem pivot point yang hampir TP. Cuman sebelum jam setengah satu ternyata sudah TP duluan. Ya udah, nggak jadi saya pakai sebagai opening. Ya mungkin ini ya sedikit tips kecil dari saya yang memang menggunakan sistem trading pivot point dengan range gold yang semakin melebar seperti sekarang ini, teman-teman yang mau pakai, yang modalnya memang terbatas ya silahkan konsisten dulu pakai lot 0,01 ya, karena memang rule kita di awal sesuai backtest yang sudah pernah dilakukan itu awalnya kan $200 ya untuk rekomendasi modal awal penggunaan sistem pivot point. Tapi kalau melihat pergerakan gold yang range-nya sudah menggila seperti ini, ya saya kira kalau $200 itu terlalu minim ya, terlalu minim. Karena sekali kena SL dengan jarak sampai 5.000 poin, bahkan yang hari ini berapa ya bos saya? Sampai 8.000 ya kalau nggak salah ya, 8.000 poin ya. Nah itu 0,01 kalau kena SL itu sudah $80 ya, $80. Jadi kalau misalkan ya kita bicara worst case ya, apes kebetulan memang sedang sideways kemudian kena SL beruntun ya, $200 itu mungkin hanya bisa dipakai mungkin 4-5 kali kesempatan SL beruntun terus sudah habis modal ya. Mungkin 4 ya, 4 karena yang kelima dengan sisa dana yang ada tentu untuk menahan pergerakan marketnya dananya cukup minim. Nah, itu sedikit tips dari saya. Dan saya pun sudah share di grup. Teman-teman yang tergabung di grup bisa mencermati percakapan, kalau nggak salah di sub pembahasan yang ini, yang tunjukkan profitmu ya. Itu saya menjelaskan di situ kalau saya pun yang awalnya 0,05, kemudian saya turunkan ke 0,04, saya turunkan ke 0,02 ya. Dengan sadar bahwa range saya semakin melebar, saya sadar juga bahwa resikonya juga semakin besar sehingga saya manage lotnya. Nah, itu sedikit tips buat teman-teman yang pakai pivot point. Lumayan ya, lumayan. Yang pakai selain Bos Fritz, ada lagi nggak? Siapa di sini? Kemarin sih yang hadir ya, kemarin malam itu ada Bos Novianti itu pakai. Nah, cuman selain itu jarang yang sharing. Biasanya kalau TP-nya gede-gede kayak gitu, pada diem-diem aja teman-teman. Oh, Bos Koni. Masih bolong-bolong. Oke. Kalau di Bali berarti ini ya jam 6 jam 6 baru open market ya. Berarti jam 6 jam setengah 7 mungkin bisa mulai di ini ya dibuka chartnya di H1. Ya memang pivot point itu butuh ini sih, butuh konsistensi karena saya pun pernah ada di fase yang bolong-bolong, termasuk bulan lalu pun
karena saya dan tim ada ini ya, ada keperluan keluar kota, yaitu saya nggak entry selama 3 hari, 3 atau 4 hari itu nggak entry. Ya sayang, karena berapa? Oh, saya kira saya kira ada yang ngajak ngobrol. Eh sayangnya karena ini, karena ada peluang-peluang memang take profit. Nah, kalau nggak keambil kan sayang. Selalu open tiap pagi, mantap. Kebetulan tadi masuk, berarti tadi Bos Muhammad nih ikut take profit juga ya berarti ya. Sebenarnya agak nyesel karena pas lagi trending, lumayan di PP. Iya, betul, betul. Sama. Ya, jangankan Bos Koni, saya pribadi pun juga sometimes ini kita sambil nunggu ini ya, nunggu marketnya ini kayaknya di M1 masih sideways seperti ini. Eh kita tunggu sambil kita sharing-sharing lah. Apa ini sambil kita dengerin juga playlistnya NS. Saya pakai volume kecil aja supaya suara saya pun nggak ke ke distract. Suara saya nggak ke distract. Oke, sudah ya. Suaranya aman teman-teman? Masuk nggak? Masuk ya. Nah ini, jadi eh, sometimes saya juga merasa, wah tahu goldnya naik kayak gini, dari awal Agustus saya hold aja semua transaksi buy, nggak usah pakai SL. Nah, itu tuh pikiran-pikiran liar yang bahkan saya pun masih sempat kepikiran gitu loh. Nah tapi kembali lagi ya, kembali eh, saya menyadari bahwa saya adalah seorang trader yang masuk ke bisnis atau industri ini. Di sini kita harus selalu mengingat bahwa resiko itu selalu ada. Harga bisa turun junam dalam sewaktu-waktu, sebaliknya juga bisa naik sewaktu-waktu. Nah, andai kata saya nggak pakai SL atau ngehold transaksi buy saya, dan misalkan ternyata harga balik arah, ya tentu yang terjadi bukannya saya panen, tapi yang ada malah eh, stop out atau MC. Iya, Bos Koni, bener. Nah, ini saya sekedar ini ya. Kalau ada teman-teman yang mungkin punya kenalan, punya saudara yang apa bahasa itu punya kemampuan ini ya, melihat masa depan apa namanya, indigo atau apapun. Saya nggak bermaksud menyinggung mereka, tapi saya kayak gitu tuh kayak saya nggak percaya. Sesimpel gini, teman-teman pernah denger si Harguma ya? Saya sama istri saya tuh sampai ngeledek gini. Nah coba Harguma memang bisa ngeramal masa depan. Tolong deh ramalin goldnya bisa sampai harga berapa, akurasi berapa persen. Saya mau tuh gold lama. Sesimpel itu karena kalau ada orang bisa meramal masa depan, ya nggak usah repot-repot. Kita kerja di market kayak gini, ya udah pakai ramalan aja. Nah, kita bisa hold lama. Oh ini goldnya akan sampai harga berapa. Tapi faktanya sampai sekarang kan nggak ada. Ya memang nggak ada orang yang kaya dari meramal. Oh harga goldnya akan ke level 4.500, 5.000 kan? Faktanya nggak ada. Nah, yang ada ya kita analisa, kemudian kita entry ke market pakai stop loss. Ya mungkin sebagian orang karena paham fundamental siap menerima kerugian ya dia hold. TP-nya dilepas ya atau TP-nya di level yang jauh ya. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi kan itu bukan meramal ya, bukan meramal. Nah, kembali ke case saya, kalau saya pada akhirnya ya sudah, saya akan konsisten dan disiplin menjalankan sistem. Kalau TP di level tertentu ya sudah, saya ikuti saja ya. Jadi kalau kita cek di H1 yang sebelah kanan, ya sesimpel ini. Oh, misalkan PP-nya naik nih, TP di sini ya sudah, TP di sini. Nanti cari peluang lagi, TP di sini. Pendek-pendek kayak gini, ya nggak pendek sebenarnya karena range lebar ya. Cuman parsial, kita nggak bisa yang selalu hold dari ujung pucuk bawah sampai pucuk atas. Bukan nggak bisa, tapi untuk mendapatkan momentumnya dan mempertahankan atau tahu harga akan naik segitu tinggi itu ya nggak gampang. Ya saya akan bilang, meskipun saya juga mempelajari fundamental, saya sampaikan dengan kondisi ini ya, kenapa goldnya naik kayak gini. Teman-teman ada yang sudah update belum? Saya soalnya pagi ini belum nulis di ini, di fundamental info. Ini ada sebabnya nih, kenapa kok tadi ya open market, ini subuh berarti ya, subuh-subuh, harga naik, open market langsung gap, nah, kemudian diguyur turun, ini naik lagi. Ada yang sempat baca berita nggak teman-teman?
kenapa ya kok goldnya sampai ke level itu. Nggak masalah kalau mau open share, nggak apa-apa, saya terbuka. Belum tahu. Nah, ini nih sembari kita ini ya, kita kita mengharapkan harga naik ya, semoga karena rumusnya beda. Ini kalau saya live sendiri beda rumusnya teman-teman. Saya nggak bisa kalau kemarin kan kebetulan yang analisa Panglima entry ke market sambil nunggu saya ngobrol. Makanya beberapa kali ya langsung ke TP. Tapi kalau ini kan enggak. Ini yang analisa saya, yang membuat peluang saya ngomong sendiri. Makanya rumus kalau Prof ngomong terus ke TP itu kayaknya agak-agak geser nih. Ya, jadi saya sampaikan kenaikan harga gold yang mana kemarin kita live trade siang ya itu masih di kisaran 4250, 4240 sekian. Menjelang subuh terus dia naik itu adalah karena ini ketegangan terkait perang dagang. Ya, jadi pihak Tiongkok kekeh, Amerika juga kekeh, ya ini yang memanas. Perang dagang yang memanas, terus goldnya langsung responnya ini naik, kenceng seperti ini. Nah, kalau turunnya versi saya ini hanya aksi profit taking semata ya. Jadi simple, mungkin di luar sana ada institusi perbankan atau kalau saya rasa bukan perbankan sih, lebih ke spekulan ya. Spekulan hedge fund yang mereka jual dalam jumlah besar sehingga ya ini akhirnya harga turun. Karena retail pasti ngikut kalau tahu ini pada turun kayak gini ngikut. Nah, itu. Ya, belum TP. Kalau mau exit duluan nggak apa-apa, udah hampir TP kok. Ya, ini kalau mau di close manual pun nggak masalah. Ya, atau mau pasang SL plus, seperti ini juga boleh, nggak apa-apa. Misalkan ya, ini teman-teman nggak harus niru loh ya. Misalkan ini karena momentum masih kuat naik kayak gini, ya ini bisa pasang SL plus dengan target TP-nya digeser ke level yang lebih tinggi, karena memang momentumnya masih kuat naik. Ya, yang sudah cukup nggak apa-apa, di close manual aja. Nggak harus ngikut ini ya, ngikut arahan atau transaksi yang terlihat di layar. Ya, nggak harus ngikut ini, nggak apa-apa. Ya, yang sudah merasa cukup, TP dulu aja nggak apa-apa. Saya sudah TP tadi PP, saya sudah share di grup. Share-nya, bentar, saya lupa, nge-share-nya dalam bentuk apa ya? Oh ini, screenshot HP ya dari handphone. Nah ini saya TP-nya udah dapat $160 tadi siang lah. Lumayan dari pivot udah dapat. Jadi untuk yang live trade kayak gini nih saya enjoy teman-teman ya, enjoy. Apalagi pakai akun riset, jadi lebih santai lagi. Ya, jadi itu ya. Semoga menjawab rasa penasaran teman-teman kenapa harga emasnya ini masih terus melambung tinggi. Ya, karena perang dagangnya itu masih memanas sampai dengan tadi malam, tadi subuh, tadi pagi juga iya. Wih, ada yang TP $150 di PP ya, mantap. Ya, semoga Oktober ini menjadi awal bulan yang cerah ya untuk kita yang menggunakan sistem trading PP. Ya, meskipun ini range-nya memang lebar. Ya, keuntungannya kalau TP-nya tebel, kalau SL ya SL-nya lumayan pedih. Pakai EMA berapa? Oh, ini yang terkait ini sabar dulu ya. Ini saya sembari forward test, langsung live ke teman-teman. Cara guna, tips-tipsnya apa itu nanti kalau saya pribadi sudah merasa siap, matang, dan yakin untuk menggunakan ini dan saya bakal di live trade ya, nanti saya akan kasih cara-cara pakainya teman-teman. Konsepnya simple kok, ini menggabungkan sistem scalping yang sudah ada dan beberapa sistem trading di NS yang sudah ada sebelumnya. Nah, pakai garis bantuan indikator, ini ada moving average, ada tambahan dari saya, ada fraktal. Fraktal simple, tujuannya untuk menentukan ini aja, entry point dan batasan resiko. Sesimpel itu ya. Masih saya riset, sabar dulu.
Oh ya, tadi ada yang tanya tapi ke skip ya di atas. Bentar, saya scroll dulu. By the way, yang M5 berarti double topnya ini sudah selesai ya teman-teman ya. Ini nih kalau kayak gini sudah selesai. Ini udah kita anggap sudah apa hampir nyentuh 118. Nah kalau naik lagi kayak gini ya kemungkinan dia akan bisa naik lebih tinggi. Kemungkinan seperti itu atau sideways. Sideways-nya cukup besar range-nya. Dari Bos Arjo, menurut Prof, apakah mungkin goldnya Junam ke level 4000? Mengingat kenaikan yang terus-menerus berhari-hari. Menurut insight Prof, apakah jika trade war berakhir harga goldnya bisa Junam? Nah, ini pertanyaan menarik ya, karena memang akhir-akhir ini saya pribadi, kemudian mungkin berita-berita yang digoreng di luar sana, informasinya kan lebih ke ini ya, trade war. Menurut saya, kalau trade war-nya nanti sudah ada titik terang tuh acuannya harus jelas. Contoh, China dan Amerika ini kan dua negara yang paling ini ya, paling berpengaruh di ekonomi global ya. Sepakat untuk menghapuskan penambahan tarif 100% yang terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan sepakat untuk mengurangi biaya tarif impor di masing-masing kedua belah pihak. Kemudian menghapuskan biaya-biaya tambahan atas kapal dagang atau kapal-kapal lainnya milik China ataupun Tiongkok yang berlabuh di pelabuhan masing-masing negara. Nah, itu contoh ya, trigger yang menurut saya cukup oke. Kalau sampai itu terjadi, ya menurut saya goldnya ini bisa mengalami koreksi. Kenapa saya bilang koreksi? Karena kalau kita menggunakan istilah di market, ya kita harus menggunakan istilah yang umum digunakan hampir di seluruh dunia, itu technical analysis. Ya, kita menyebut bahwa kondisi terkini gold ini di H4 ya, saya ambilnya, ini masih dalam kondisi kuat naik. Sehingga kalau ada kondisi yang membaik terkait trade war, ya ini akan koreksi dulu. Nah, kalau pertanyaannya ya bisa Junam jauh, berarti kan ini balik ke downtrend ya. Nah, ini bisa. Nah, pertama itu trade war-nya harus clear dulu, selesai dulu. Nah, yang berikutnya adalah ya ini perang-perang sipil di Timur Tengah, kemudian di Rusia, Ukraina itu juga harus segera tuntas. Nah, ini nanti bisa jadi dia akan seperti ini. Nah, balik dari yang awal mula uptrend jadi downtrend. Nah, 4000 sangat mungkin. Jangankan 4000, 3500 pun bisa aja, teman-teman. Bisa aja ya. Cuman saya nggak berharap, tidak melihat adanya kemungkinan tersebut di waktu dekat. Nah, itu ya, semoga apa yang saya sampaikan ini cukup jelas dan mudah diterima. Karena kalau kita bicara fundamental itu memang saya pribadi mengistilahkan susah-susah gampang ya. Buat teman-teman yang seneng, kemudian bisa melihat dengan jelas ya, oh ini yang harus kita baca konteksnya sekarang seperti ini, yang menggerakkan market ini, ya saya kira akan cukup mudah melihat kondisinya. Tapi yang memang masih sangat awam, ya tentu hal kayak gini mungkin membosankan, mungkin ruwet ya atau ribet, ya mungkin bikin kepalanya menguap apa namanya, kemebul itu apa, keluar asapnya itu, pusing ya. Saya sadar itu. Makanya kalau level kayak gini, sejauh teman-teman nggak bertanya ya saya tidak explain lebih jauh ya, karena nggak semua dari yang datang di level ini doyan atau suka dengan fundamental. Oh, terima kasih Bos Arjo, terima kasih kembali. BTC gimana? Oke, kita coba cek BTC. Berarti saya mesti cek di TradingView. Satu-satu ya, teman-teman silahkan tulis saja pertanyaan, nggak apa-apa. Nanti saya akan review satu persatu. Sudah nampak ya, kita lihat BTC. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan.
Ada yang sempat bertanya, dan kalau nggak salah Bos Vian tuh ikut gak ya siang hari ini? Sempat entry buy karena memang itu saya ngomong, saya sampaikan BTC itu selama dia masih tertahan di support trend lainnya, berarti di sini ya, ini. Nah, ini kan referensi. Nah, dia tertahan beberapa kali di sini. Ini pun mendekati, nah, naik lagi. Ada yang sempat nyolong. Saya bahasanya nyolong ya, karena entry buy di bawah, nah, bawah naik ini lumayan loh, ada $3.000. Berarti kalau entry 0,01 $30. Nah, ada yang sempat profit lumayan banyak. Nah, cuman saya sampaikan, hati-hati kalau sampai dia breakout support trend ini, bisa jadi dia akan balik turun atau lanjut turun. Nah, karena sentimen ini ya, penurunan gold di sini, ini kan aksi likuidasi terbesar sepanjang sejarah ya. Kalau nggak salah istilahnya itu kayak leverage position yang terlikuidasi. Ini habis di sini. Nah, ini bisa memicu aksi jual, apalagi dengan kondisi fundamental ya, kita nyambung ke yang tadi, dengan kondisi US China yang masih memanas seperti ini, Bitcoin itu nggak suka ya. Dan ini lagi-lagi membuktikan bahwa yang konon katanya Bitcoin ini sebagai emas digital, ya ini teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau mau kita bandingkan kanan kiri boleh, bisa antara gold dan Bitcoin gitu ya. Nah, goldnya makin naik, kita pakai sama-sama daily ya. Nah, BTC-nya sideways kalau daily, goldnya naik terus. Wah, kelihatan ya. Nah, ini di range yang sama loh ini. Ada kursor bergerak ya. Nah, BTC sempat naik memang, tapi dia tertahan ya. Nah, tertahan, tapi goldnya kan nggak turun-turun, goldnya naik terus. Ya, ini menurut saya sebagai salah satu hal yang membuka wawasan kita bahwa hingga hari ini belum ada yang menggantikan gold sebagai aset pelindung emas satu-satunya. Jadi Bitcoin sebagai emas digital ini menurut saya juga kurang sesuai kalau melihat pergerakannya. Ya, BTC seperti itu, dan dengan ditembusnya support trendline ini, coba ya kita analisa dulu, karena kalau kita menggunakan Fibonacci ini udah bisa ya, ini swing high-nya sudah terbentuk. Nah, dia bisa menuju ke level 105.800 ya, bisa ke situ. Nah, kalau dihampat, dia lagi koreksi naik. Saya akan coba tarik Fibonacci dari sini ke sini. Ya, ini dia bisa jadi akan menguji kembali atau retest ke support become resistant. Ya, kemudian setelah itu dia akan lanjut turun ke level 105.807. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti ini gambaran dari saya. Jadi untuk BTC better ya ini mencari peluang-peluang sell, teman-teman. Ya kalau mau nge-sell sekarang, ini perhatikan stop loss aja ya, stop lossnya pendek-pendek aja. Nah, ini $8 kalau pakai 0,01. Nah, targetnya bisa tetap pakai target 105.800 atau 106 ya. 106 saya kira cukup oke. Atau ada yang masih sell ini di apa namanya di BTC? Bentar, saya baca chat dulu ya. Oh, ada banyak nih yang kasih komen. Saya suka kalau interaktif kayak gini, teman-teman. Jadi nggak ngerasa ngomong sendiri. Bentar, saya minum dulu. Kemarin denger Master Gema bilang yang terjadi di BTC adalah Black Swan. Saya bingung apa pengertian Black Swan di dunia trading. Ada yang bilang BTC sampai 102.000. Mungkinkah? Nah, menarik. Masih hold yang sell. Nah, mantap. Dapat harga berapa nih yang sell-nya? Jangan-jangan ada yang... Karena ada, teman-teman. Saya lupa di sub pembahasan kripto atau ditunjukkan profit. Itu yang dapat sell-nya itu di pucuk.
Wah, dalam hati saya tuh kata saya dalam hati, wah ini hoki nih. Ya, bukan hoki dalam artian asal-asal hoki, maksudnya analisa yang ditunjang dengan keberuntungan. Karena apa? Dapatnya tuh harga ini 123 kalau nggak salah. Terus ya ini dapat jackpotnya ini nih, turunnya ribuan poin, puluhan ribu poin. Ya ini bisa di hold dulu. Nah, kalau mau swing dibikin swing trade sekalian, acuan-acuan ini bisa di stop loss plusnya, SL plus. Nah ini bisa taruh sini SL plusnya atau ini. Nah ini SL plus. Karena versi saya kalau sampai harga ini naik lagi, ya kemudian nembus ini, ya ini bisa jadi range sideways gede kayak gini, atau malah balik naik lagi. Nah itu ya, jadi pandangan saya seperti itu. Saya ngintip bentar ya, goldnya masih sideways, saya akan exit dulu. Goldnya sideways, kita sambil tunggu peluang berikutnya ya teman-teman ya. Bentar, saya lanjutin dulu pembahasan BTC. Kita lanjutkan dulu pembahasan BTC biar tuntas ya. Nah, jadi untuk BTC seperti ini. Dan menjawab pertanyaan dari ini, Bu Sarjo, Black Swan itu adalah istilah yang digunakan, populer digunakan sebetulnya untuk menandai terjadinya krisis. Ya, krisis. Jadi kalau krisis di dunia itu banyak orang menyebutnya itu dengan istilah Black Swan. Nah, ada film yang populer juga namanya Black Swan, dan ada komposer klasik namanya Peter Is Tchaikovsky membuat lagu yang judulnya Black Swan. Nah, itu lagu-lagu klasik instrumen. Nah, itu teman-teman yang suka lagu-lagu klasik pasti pernah tahu, denger ya. Populer kok lagunya kok. Nah, itu lagunya gitu pokoknya. Nah, kalau di dunia trading, ya mungkin kalau saya menerjemahkan, jujur saya belum nonton ya di podcast atau YouTube-nya Master Gema. Tapi kalau Master Gema sendiri sampai bilang seperti itu, ya mungkin ini merupakan tanda-tanda awal mungkin dari ini kan dia udah naik cukup jauh ya BTC nih. Nah, dia udah naik cukup jauh kayak gini. Bisa jadi ini awal mula kemungkinan dia untuk turun karena pernah terjadi sebelumnya kayak gini nih. Nah, akhirnya dia crypto winter kan. Nah, kayak gini. Cuman itu saya nggak bisa menerjemahkan secara pasti ya apa yang dimaksud sama Master Gema. Cuman kalau mendengar kata Black Swan, yang saya tahu ya yaitu ada namanya krisis. Dan kalau versi saya itu relate. Kenapa relate? Karena goldnya, ya kita kalau bicara gold, naiknya itu kayak gini, ini bubble. Ya, bubble. Teman-teman yang follow IG saya pernah bikin konten, harganya masih di harga 2.800, 2.900. Saya udah bilang itu bubble. Nah, bahkan 3.000 lewat sekarang, 3.000 lewat, sudah tembus 4.300. Kemudian indeks saham, nah ini juga menjawab pertanyaan teman-teman ya, selain XAU dan BTC, yang lain apa aja ini? Perhatikan nih, indeks saham juga dia sudah berapa minggu nih? Ini kalau sampai sekarang sudah 27 minggu naik tanpa koreksi. Ya. Ini juga versi saya ini bubble. Kemarin ada diskusi ya, saya lupa yang bertanya di grup sih. Ya kalau mau buy, saran saya targetnya jangan jauh-jauh. Ini masih ada coret-coretnya. Nah, target ini. Dan sekarang malah turun. Nah, ini bisa jadi sideways kecil di sini. Nah, ini waspada aja teman-teman yang suka trading di indeks ya, karena Trump ini ya, kebijakan Trump ini bisa cukup menggoncang ya kalau nantinya ternyata gara-gara Cina dia membatasi ekspor material langkanya, rare earth-nya, ya berarti industri big tech yang tergabung di US 100 atau Nasdaq ini nggak dapat supply materialnya untuk bikin chip, bikin semikonduktor, bikin perangkat elektronik yang high tech lah, termasuk industri militernya Amerika ya, ini akan antara bahan bakunya naik harganya atau supply-nya terbatas, sehingga ketika produksinya terbatas berarti omsetnya akan turun, omset turun, profit turun.
profit turun, berarti investor akan mulai tarik dana, pindah dana ke aset lain yang lebih menguntungkan. Nah, itu yang hati-hati di situ. Ya, semoga menjawab ya untuk yang konteksnya itu apa tadi Black Swan. Terus menjawab apakah mungkin sampai ke 102.000? Jawaban saya mungkin. Nah, ini kalau secara teknikal ya, teknikal barusan di 105 ya. Coba kalau kita cek di daily ya. Di daily atau weekly dulu, coba weekly. Nah, weekly ini ada potensi pembentukan pola, teman-teman. Ada yang lihat nggak? Sebenarnya ini sempat berulang ya. Dulu kita sempat analisa ya. Ini ada pola di sini. Nah, ini pola double top selesai, harga naik lagi. Nah, ini bisa menjadi pola baru lagi. Nah, ini kalau kita tarik satu gerakan, nah seperti ini. Ya, ini bisa jadi pola double top juga. Nah, ini kalau kita menggunakan Fibonacci, nah, bisa sampai 95.000. Oh, mungkin ini yang bilang 102, acuannya ini mungkin. Nah, ini kan ada nih 102.261 ya. Ini level 1272 Fibo. Nah, goldnya buy, belum, saya belum melihat ada indikasi buy. Nih, saya geser sekilas ya ke MetaTrader 4 yang ada indikatornya. Nah, ini belum. Kalau saya sih, saya bikin gampang ya. Ini sideways, yang pertama sideways, ya di sini sideways. Dia breakout bawah, ya. Nge-sell sebenarnya bisa, cuman jarak SL-nya ini 800 poin, cukup lebar teman-teman. Ya, atau kalau mau buy ya tunggu dulu karena ini sideways. Nah, sideways-nya di sini. Ini sideways. Dan sometimes gold-nya tuh dia kayak gini. Beberapa kali kan bentar, ini kok nggak nempel. Nah, kita coba tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu. Karena mau nge-buy di sini penempatan SL-nya mau di mana? SL-nya itu kalau kita mau buy di sini berarti SL-nya cukup jauh. Ya, acuan saya lihat sekarang ya di sini. Nah, ini. Ini acuan stop loss-nya jauh banget, teman. Nah, sabar dulu ya, kalau buy sabar dulu. Nah, ini kalau gitu tadi nge-sell ya. Ya, karena ini masih di momentum uptrend sih, jadi ya sudah. Kita tunggu peluang buy berikutnya aja. Di M5 belum ada tanda-tanda ya. Sorry, M5. Iya, M5 pun juga ini nggak terlalu, strukturnya nggak terlalu bagus ya. Kita kalau mau nandai goldnya, ini bisa jadi acuan support ya. Acuannya di situ. Nah, bentar, ini udah mulai ada tanda-tanda penolakan nih. Jadi kalau saya tandai pakai garis ya ini. Nah, ini support nih. Bentar. Ya, sekarang tuh gerakannya tuh dikit-dikit langsung meninggal 200 poin, 300 poin gitu loh. Sangat volatile. Kenapa ini saya sebut sebagai support? Ya, karena simple ya, harga tertahan. Ini pun juga sanggup tertahan, karena ini kayak false breakout. Nah, ini juga tertahan. Nah, ini kalau mau nyicil buy, berarti jarak ke stop loss-nya sekitar 600 poin, teman-teman. Nah, ini udah masuk buy ya saya. Nah, ini yang siap resikonya silahkan. Nah, stop loss-nya di sini. Bentar, saya buatkan kotak-kotak trading plan-nya dulu ya. Nah, TP-nya di sini. Kurang lebih 1:1.
1:1 lebih dikit ya teman-teman. Ya semoga harga lanjut naik. Kalau pakai sistem saya sebenarnya ini belum ada peluang. Ini saya mengacunya ke yang sebelah kanan karena harga tertahan di support. Nah ini bisa jadi dia akan naik kembali ke sini. Ya, yang ini terpantul di 118 yang ini. Ya, yang ini 118. Hampir kena. Oke ya, habis ini saya akan geser dulu ke TradingView untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan teman-teman yang belum terjawab. Nah, kita tunggu dulu ya untuk goldnya, kita tunggu dulu. Nah, kembali ke BTC. Ini tadi terjawab ya dari Bos Stephen Wang. Kalau 102 mungkin enggak, saya bilang mungkin. Dengan catatan dia harus breakout dulu atau nembus melewati 100 berapa nih? 106 ya, kayaknya 106. Ya, 107 270. Kalau level itu ditembus ya dia bisa ke sini 105, kemudian 102 dan 95. Itu yang saya lihat secara teknikal ya, semoga menjawab. Nah, sembari menunggu goldnya ya, goldnya kemana ini goldnya? Oh, masih di situ aja ya. Saya scroll dulu membaca komentar atau pertanyaan teman-teman yang belum saya review, belum saya komentarin. Saya pernah dengar dari channel Fajrul FX, gold tidak bisa dibuat di lab. Kalau berlian masih bisa dibuat di lab. Apakah masih bisa berganti tren ke downtrend karena goldnya semakin langka? Wah, ini saya merasa ada temennya, ternyata yang nonton punya Fajrul FX nggak cuma saya ternyata. Itu channel YouTube ini ya tentang science ya teman-teman ya. Ya jadi bener banget. Kalau gold itu nggak bisa dibuat di lab, tapi kalau berlian bisa ya dengan tekanan yang sangat tinggi itu dan bahkan malah lebih murni. Nah saya juga baru tahu ternyata berlian buatan tuh kadarnya tuh lebih murni ketimbang kalau berlian yang ditambang. Nah, saya juga baru tahu. Dan pertanyaan berikutnya pun juga menarik. Apakah masih bisa berganti ke downtrend karena semakin langka ya? Jadi kalau kita bicara ke penambangannya, memang gold semakin langka. Nah, sebenarnya acuannya gampang. Nanti mungkin saya bisa sampaikan di grup ya, versi tertulisnya. Ada yang namanya biaya penambangan gold. Kalau nggak salah di situs web World Gold Council ya WGC berarti itu ada biaya atau range kalau nambang itu habisnya berapa. Itu jadi acuan juga karena gini logikanya kalau kita menambang 1 ons emas itu cuma butuh biaya 1.000 katakanlah berapa $1.500, berarti sekarang goldnya overprice. Nah kan kayak gitu, biaya nambangnya cukup butuh $1.500 untuk menambang 1 ons emas. Tapi harga jualnya sampai 4.300 sekarang, berarti kan overprice. Nah, kenapa overprice ya? Tadi itu karena yang minta banyak, permintaannya sangat tinggi. Nah, pertanyaannya, bisa nggak dia kembali ke downtrend? Bisa. Nah, ini sama kayak teman-teman yang mempelajari fundamental saham. Ya, entah saham Amerika, entah saham Indonesia, pasti pernah dengar lah ada istilah harga wajar. Ini juga sebenarnya berlaku di komoditas, tidak terkecuali gold. Sama, nah, ini sedikit POV. Cuman kan yang kayak gini nih, kalau mau kita jadikan acuan untuk entry kan nggak bisa, lebih ke wawasan aja. Nah, makanya kalau teman-teman ngobrolnya sama saya, ya saya akan dengan senang hati membagikan ini sebagai wawasan, bukan sebagai acuan entry. Kalau acuan entry ya tetap kita ngacunya ke sini, ke technical analysis. Faktanya masih uptrend, strong uptrend ya. Kita jangan terus berpendapat, oh ini overprice, kita mulai sell. Nah, siapa yang tahu nanti goldnya naik sampai ke katakanlah berapa? 4.500 mungkin ya di sini. 4.800 ya, siapa tahu. Nah, makanya jangan jadikan wawasan ini sebagai landasan untuk entry. Cuman paling nggak teman tahu bahwa kalau harga wajarnya itu di 1.500, mungkin ketambahan distribusi segala macam
ke 2000, ya berarti kemungkinan goldnya masih bisa balik ke level itu 2000. Nah, kan gitu. Karena sama saham-saham pun juga secara perhitungan fundamental kan juga seperti itu. Makanya ada istilah apa? PP PBE ya. Eh, saya jujur lupa. Ada ROI, ROA segala macam ya. Nah, itu kan ada seperti itu. Nah, tapi pertanyaan menarik. Thank you. Selanjutnya ya, saya baca-baca dulu. Ah, ini dari Bosabi, sorry ke skip ya. Tapi berita tentang cut rate tulisannya bukan bukan seperti ini ya. Cut rate itu bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, cut rate. Nah, cut rate. Nah, ini bisa bisa membuat harga emas kembali melonjak naik. Media-media pun juga gorengnya seperti itu ya. Ini kalau kita perhatikan, nah, ada kenaikan-kenaikan kayak gini nih katanya karena isu cut rate. Ya versi saya ya bener-bener aja. Kenapa bener? Karena ini. Nah, bentar, saya coba share screen ya teman-teman ya. Saya coba share screen. Nah, kita cek ya di Forex Factory ya. Karena di sini ada kanal berita juga. News. Oh, belum muncul ya? Bentar. Nah, ini. Teman-teman bisa perhatikan. Bentar, mana ya? Tadi sampai baca di bagian... Ada pejabat The Fed yang memang bilang terkait cut rate. Wait, bentar. BOJ. Ini China. Ini Fed Kashkari, Neil Kashkari. Saya lupa di sini atau di kanal berita yang lain ya, tapi memang yang digoreng sekarang adalah nanti akhir bulan itu akan ini ya, akan ada cut rate. Ya, akan ada cut rate 25 basis point. Nah, sekarang kita live ya, ini live. Maksudnya kita akan cek bersama-sama ya. CME Fed Watch Tool. Nah, kita coba lihat berapa persentase kemungkinan akan adanya cut rate. Oh, masih di angka 94,7% ya. Memang ini yang digoreng. Belum tapi muncul, kan, Prof. oh belum muncul tuh. Kok belum muncul ya? Muncul Pak Muncul belum? Prabowo. Sudah ya, udah muncul ya. Oke, nah ini. Nah, ini kan masih 94 ya. Ini yang menurut saya ya kita udah bisa antisipasi sebenarnya. 94% ya memperkirakan akan terjadi pemotongan suku bunga nanti akhir bulan tanggal 30. Nah, ini kalau di probability ini cut rate. Kemudian cut rate berikutnya nanti Desember, terus berikutnya lagi Januari. Berikutnya lagi bulan April. Ya ini nih proyeksi ya dari Fed Fund Futures. Kalau dibilang karena cut rate ya sebenarnya angka-angka ini sudah nongol dari dulu. Nah, kalau saya nggak mudah percaya karena ya angka-angka ini sudah dari minggu yang lalu memang sudah ada. Jadi kalau saya membacanya naiknya gold ini bukan hanya karena cut rate aja, tapi ya karena kita kembali ke yang tadi di awal saya sampaikan ya, terkait perang dagang yang memanas, yaitu yang memang masih mendrive pergerakan market gold saat ini. Nah, ini dia masih di situ-situ aja, masih sideways ya, belum berhasil naik. Di M5 pun dia masih ya kita lihat dulu ya, kita lihat kalau sampai ini di breakout ya, support yang kita tandai di breakout ya mungkin dia akan turun ini. Kalau sampai di breakout dia bisa turun. Karena sideways ini, saya lihat ini sideways. Ya ini sideways.
Cuman range-nya kan memang luar biasa ya range-nya. Nah, tuh dia di time frame kecil tadi sideways di sini. Turun. Nah, ini dia di sini masih berusaha menentukan arah. Oke, saya baca lagi pertanyaan teman-teman. Kalau SL Plus buat swing di gold gimana, Bro? Oke, pertanyaannya bagus nih. Saya tanya dulu nih, Bos Novianti ini dapat harga berapa ini? Kalau dapat harga goldnya bawah ya, katakanlah di 4.200 gitu ya. Bentar, acuannya saya carikan di kalau misalkan ya dapatnya di 4.100 atau 4.200 ini udah dapat. Luar biasa nih Bos Novianti nih. Kelupaan ada punya akun yang buat swing, wow, bisa sampai lupa ada tracing gold. Nyantol, profit maksimal ini. Ya ini kalau versi saya ya, SL Plus terdekatnya ini 4275 ini bisa jadi acuan terbaiknya ya, karena ini mau nggak mau harga kan memang sempat naik dan turun tertahan di sini, ini jadi support yang kuat bisa, karena setelah itu harga naik tinggi, naik kenceng. Nah itu menjadi acuan yang bagus ya, 4276. Saya tidak melihat ada acuan SL Plus yang lebih tinggi yang sekiranya cukup bagus ya. Bisa ya, contoh nih kita ke M15, kemudian kita mau menetapkan level stop loss-nya. Ya ini saya juga melihat ini ya, kondisi ini. Nah ini kan juga sejajar ya. Nah, harga sempat naik, turun, ketahan, naik, jebol, tapi naik lagi, dia barusan turun, ketahan. Nah berarti kan 4341 ini sebagai acuan SL Plus yang bagus. Cuman gini Bos Novianti, kalau SL Plus-nya di sini kelebihannya adalah kalau harga turun, berarti margin profitnya ini cukup lebar, cukup banyak ya, cukup banyak. Nah ini saya jelaskan sekalian karena ada yang bertanya SL Plus itu gimana. Nah, contoh ini saya pakai ilustrasi kayak kotak ya, pakai garis dan kotak. Teman-teman ada yang dapat entry di bawah sini, misalkan di harga 4.200 pas gitu ya. Nah entry buy-nya di sini. Nah kemudian sudah running profit nih sampai sekarang nih, harga sekarang nih. Ini sudah running profit, berarti ini warnanya hijau ya. Nah untuk menghindari kerugian ya, berarti SL-nya kan di bawahnya, katakanlah SL-nya ya normalnya 1:1, tapi kita bisa anggap ini 1:5 ya, misalkan kayak gitu. Nah awalnya SL di sini, di bawah sini SL-nya awalnya ya, jadi entry-nya di sini di 4200, SL di 4158. Nah kemudian harga naik nih, naik, turun, masih naik lagi. Nah untuk menghindari kerugian kalau harga balik arah, nah, kita bisa menempatkan namanya SL Plus. Nah, taruh di sini SL Plus-nya, atau sesuai tadi, kalau saya melihatnya ini 4275 ini cukup bagus ya, cukup bagus. Nah jadi nanti kalaupun kena SL ya, ini berarti udah nggak ada risiko. Nah jadi kalaupun kena SL ya tetap profitnya seberapa ya, ini selebar ini. Nah dapat berapa poin? Dapat 7.500 poin. Nah, kalau Anda 0,01 sudah $75. Kalau 0,02 $150. Nah, seterusnya lah dikalikan. Kalau 0,1 berarti $750. Nah, itu penjelasan tentang stop loss plus atau SL plus. Semoga menjawab ya. Nah, sementara ini acuannya. Lanjutkan ya, kalau misalkan pakai 4340 sebagai acuan SL plus, ya itu kelebihannya kalau dapat SL plus profitnya banyak. Cuman minusnya kalau harga ternyata cuman koreksi singkat, turun ke sini, kena SL plus terus naik lagi, ya berarti rezekinya hanya sejauh ini sampai 4341.
Itu ya. Oh, range-nya melebar parah, jadi bingung acuannya. Oke, siap. Ini ya, kalau memang butuh second opinion, bisa ditunggu besok Senin. Ketika Panglima kita sudah bisa ikut live trade, bisa ditanyakan ke Panglima juga. Barangkali beliau punya ini ya, punya pandangan juga terkait penempatan stop loss plusnya di mana. Kalau yang saya lihat sementara ini di situ. Karena saya punya keyakinan ya berdasarkan pengalaman dan juga pola-pola yang terbentuk di market. Nah, kalau sampai dia seperti ini ya berarti double top. Double top yang bagus banget ini. Nah, kalau dia turun breakout ini ya udah dia akan turun. Nah, ya itu POV saya. Semoga menjawab ya. Oh, sudah terjawab. Ya, goldnya masih sideways, lagi-lagi sideways teman-teman di sini. Kalau ada yang mau request analisa di pair yang lain boleh, tadi BTC sudah ya. US 100 juga sudah saya sampaikan. Yang mau request analisa di pair yang lain pun boleh, nggak apa-apa. Tidak harus terbatas di gold ya teman-teman ya. Sembari saya baca. Nah, ini banyak yang komen. Menurut Insight Prof, apakah akan jumlah berbarengan atau berurutan? Kalau berurutan tidak, kalau berbarengan tidak ya. Berarti hubungannya adalah korelasi antar instrumen. Ini kalau di fundamental analysis sebutannya adalah intermarket analysis. Kalau memang ya ini kita berhayal ya. Kalau memang terjadi krisis global gitu ya, terjadi meletus, saya melihatnya gold akan tetap naik. Ya, goldnya akan tetap naik, kemudian indeks saham ya kita bicara kayak US 100, US 500 ya kita ke mana ke sini berarti ya. Nah, ini US 100, kemudian US 500 dan seterusnya. Nah, dia akan jumnam, dia akan terkoreksi turun cukup jauh. Kayak gini misalkan 5%, 10%, itu bisa. Kemudian BTC saya juga melihat akan terkoreksi sesaat ya. Kenapa terkoreksi? Nah, kalau POV saya, orang yang nyimpen dana di BTC, kalau ada krisis, dia akan tarik. Ya, dia akan tarik, bisa jadi dipindahkan ke gold, bisa jadi dia akan bikin itu sebagai cash. Kenapa cash? Karena kalau ada krisis, nah, saya akan tanya dulu nih, saya lanjutkan. Bayangin, teman-teman punya cash banyak, kalau krisis, harga akan pada jatuh. Apa yang teman-teman lakukan kalau punya cash dalam jumlah banyak? Coba dijawab dulu. Nyerok bawah. Nyerok apa nih? Saya tanya spesifik. Apa yang diserok? Yang punya pendapat lain? Nyerok bawah apa? Ini harus perjelas dulu. Gold. Goldnya kan kalau krisis langsung naik. Ya, ini masuk akal. Konversi ke gold. Stok, saham berarti ya. Masuk akal. Betul. Selain itu, apalagi? Kalau pernah dengar istilah cash is the king. Nah, ada yang mau kasih pendapat dulu? Bunti komennya. Ada yang mau berkomentar lagi nggak? Likuidasi aset ya itu tadi. Berarti kan yang punya aset atau uang di BTC itu akan ditarik, dibikin cash. Nah, pertanyaan berikutnya adalah cash-nya ini mau pakai buat apa kalau ada krisis? Nah, tadi yang udah jawab nyerok bawah stok, saya sepakat. Oke, alternatif ya satu boleh. Gold, pindah ke gold bisa. Selain itu, ada yang kepikiran something nggak?
Ada yang kepikiran untuk beli properti nggak? Nah, itu langsung dijawab. Properti pikiran berarti kita ya. Sama room, bos room. Kayak zaman COVID, betul. Betul. Kapan lagi bisa dapat harga rumah atau apartemen atau apa bisnis properti, apalagi hotel ya mungkin. Ya kalau hotel mungkin satu dua ya yang dijual murah ya pas krisis. Ya mungkin lebih ke rumah, tanah, ya, apartemen. Nah itu akan murah. Nah, orang biasa akan langsung convert ke sana dulu. Aset yang memang saya bilang tidak liquid, tetapi punya potensi pertumbuhan yang cukup bagus dan bisa jadi aset produktif. Karena apa? Karena bisa disewakan. Ya, orang kaya itu kayak gitu. Kenapa ada istilah cash is the king? Yaitu kalau krisis, yang kaya tambah kaya adalah ya orang kaya. Mereka punya duit banyak. Nah, mungkin 1M buat kita nggak punya jadi mahal banget, buat orang kaya 1M murah. Apalagi kalau pas harga normal, harganya nyampe 2M, 3M. Nah, pas krisis dijual murah 1M. Mereka pasti beli. Ya, entah itu tanah, entah itu properti yang lain. Nah itu, jadi BTC ini bisa jadi akan turun. Makanya ini menyambung sama pembahasan tadi, kalau ada krisis, memang ini beneran bubble, saya melihatnya ada kemungkinan BTC turun dulu sejenak. Sesaat ya, sesaat. 1,5 M, wah jangan ngeliatin angka itulah. Angka 1,5 M itu angka yang agak bikin trauma. Kenapa? Iya, angka sesat katanya. Nah itu ya, jadi akan turun sesaat. Lah nanti setelah dia turun sesaat kayak gini, biasanya buyer mulai masuk lagi. Nah, ikut jadi naik. Kalau krisis itu bisa naik, cuman ada kemungkinan dia koreksi dulu. Dan ini biasanya indikasinya gampang, karena yang udah polanya BTC kayak gitu. Jadi dia akan turun. Terus ketika pemerintah memberikan stimulus atau bantuan fiskal keuangan, nah baru dipakai orang buat beli BTC. Nah itu ya ciri-ciri kayak gitu. Sudah kelar dibagi ya? Belum lah. Masih menanggung beban itu ya. Pokoknya harus dikejar gimana caranya balik itu 1,5 M. Ya itu ya penjelasan terkait apa tadi yang berbarengan atau enggak turunnya. Menurut saya enggak sih. Goldnya akan tetap naik, stoknya turun, kemudian ini ya apa namanya BTC akan turun, dolar juga bisa jadi akan turun karena orang kehilangan kepercayaan, berganti ke pair-pair yang lain, Euro misalkan atau AUD atau GBP. Jadi major pair ini akan berpotensi naik. Wah, euronya beneran ya. Berarti yang kita bahas kemarin ada pola double bottom. Wah, ini bekerja dengan baik nih double bottomnya nih. Nah, saya dapat buy di sini nih di akun saya yang lain. Nah, ambil tipis-tipis lah 0,03 aja. Tapi running segini udah lumayan. Mungkin udah sekitar 20 berapa mungkin dolar ya. Udah lumayan. Kita cek dulu. Oh, udah 22 dolar ya. Trading santai aja. Terima kasih untuk insight-nya. Sama-sama, saya juga berterima kasih sudah bertanya. Jadi ada obrolan kayak gini. Nah, lanjut ya. Jadi NFP nggak? NFP belum ada. Coba ya kita cek lagi. Kita cek ke ini berita ya, kalender. Hari ini tanggal 17 ya, 17. Bentar, ini biar nggak bingung saya filter dulu teman-teman. Nah, belum ada ya, jadi belum ada. Perhatikan di sini masih US government shutdown ya, masih belum ada ini update. Jadi fix nggak ada. Dari Bos Adam, kalau US 10 itu obligasi pemerintah AS apa gimana ya? Kadang suka merhatiin di TradingView pas US 10-nya turun, gold makin naik. Ya, ini pengamatan yang bagus.
Jadi kalau di Amerika itu ada ini ya, ada istilahnya tuh sebenarnya ada tiga, ada US Government Bonds, US Government Bill, dan ada US Government Notes ya, US Treasury Notes, Treasury Bill dan Treasury Bond. US 10 itu termasuk yang bonds, jadi itu untuk tenor 10 tahun. Dan memang biasa dijadikan acuan ya. Cuman ini saya juga masih berusaha mencari korelasinya supaya bisa menjadi trigger kita untuk entry di market ya, untuk swing trade paling enggak. Nah, ini goldnya masih sideways nih, kita mau entry juga bingung nih. Ya, saya belum ada posisi lagi nih. Yang terakhir tadi kena SL ya. Iya, kena SL, ini masih sideways. Nah, lanjut. Jadi bisa jadi acuan, memang bisa menjadi acuan ketika US government bond-nya yang 10 tahun ini dia turun, goldnya naik, itu bisa jadi seperti itu. Ada banyak istilah, ada inverted yield juga. Jadi yang dilihat nggak cuma satu bonds, tapi beberapa bonds. Misalnya tenor jangka pendek versus jangka panjang. Misal US 10 US Treasury bonds yang 1 tahun dibandingkan dengan yang 10 tahun. Nah, ini pergerakan yield-nya gimana? Itu ada juga seperti itu. Nah, thank you sudah bertanya. Ini berarti memperhatikan ini juga, korelasi intermarket ya, atau antar instrumen. Oke, kita balik lagi ke MetaTrader. Kita update dulu pergerakannya. Kalau memang masih sideways ya sudah, berarti ini dia ada. Bentar, ini M1 kayak gini, M5. Ya ini loh, kalau yang terbiasa day trade, untuk scalping tuh untuk mencari acuannya memang harus banyak-banyak riset tuh. Kalau Panglima mungkin sudah terbiasa, jadi bisa dengan mudah ya untuk ngasih signal ke teman-teman. Terima kasih Prof, thank you penjelasannya. Ya, sama-sama. Semangat belajar lah, saya juga kayak gitu kok. Saya tuh bukan berhenti belajar, terus belajar, sama. Saya aja sampai hari ini masih belum jadi beli obligasi. Kenapa? Karena saya mikir, beli obligasinya Indo atau luar, melakukan itu. Kan saya sempat cerita tuh, udah lama sih, udah mungkin 2 minggu yang lalu ya, saya cerita kalau saya membeli anak saya itu obligasi, sudah ada dananya, sudah saya sisihkan, saya pengen convert ke obligasi. Kan kalau di Indo kan ada ORI, ada SBN. Nah, saya pernah beli, cuman udah saya lepas. Nah, ini saya pengen beli lagi. Karena sekarang udah jelas ya, sudah ada anak gitu loh. Pengen saya tuh ya, saya simpen buat tabungannya dia. Nanti kalau 3 tahun lagi, 5 tahun lagi udah mulai masuk ke bangku sekolah. Cuman sekarang kepikirannya bingungnya mau beli yang US katakanlah, atau yang lokal gitu loh. Ya, ini marketnya masih non trending ya teman-teman ya. Ini cukup tricky sebetulnya. Nah, beberapa transaksi kita kena SL-nya, ada yang kena TP, ada yang kena SL. Tadi pagi teman-teman yang tergabung di grup ada yang ikut entry nggak? Tadi pagi saya sempat kirim signal dan 2 kali dan TP semua. Dan pas select trade ini kok malah momennya ya nggak pas. Ya, tadi saya sempat lihat ini, cuman karena ini masih sideways, saya jadi nggak pede untuk ngambil. Ya, belum TP sih ini, man. Oke, ada lagi ya mau tanya teman-teman? Oh, ikut, sudah TP, ya, mantap ya. Ngirim signalnya di ini, oh iya, tadi saya ngirim signalnya di grup diskusi, bukan di channel. Jadi mungkin yang teman-teman mantengin channel ya nggak muncul di sana. Karena saya tadi pagi itu, ini sharing ya, saya tadi pagi itu cukup hektik, kemudian harus jenguk sekaligus ini nganter tim NS yang kebetulan sedang kena apes. Jadi ada tim yang kecelakaan, jadi nginep di rumah sakit opnam, operasi karena patah tulang. Jadi ini harus saya bantu ngurus. Nah, kayak gitu.
Tadi pagi ngurus itu dulu, sehingga saya ngirim signalnya nggak sempet bikin versi PC-nya, versinya lewat HP, buru-buru soalnya. Oh iya, tadi ada request ini ya, sorry, di pair. Wah, saya malah lupa. Ya, oke lah, saya analisa dulu ya, USD JPY sama GBP JPY. Ini biar yang request nggak kecewa ya. Saya harus melayani dengan baik. Wah, ini analisanya sesuai teman-teman. Masih ada catatan analisa terakhir. Bisa turun ya, dan sempat naik dulu, tapi dia sempat naik dulu, dan sekarang dia menuju ke arah ini ya, sesuai ini. Nah, ini kalau sudah sampai sini, sudah sampai masuk ke area kotak warna abu ini, kita bisa mulai prepare ya untuk entry buy. Jangan asal buy, tapi kita prepare dulu. Ya. Dan ini bisa jadi juga dia akan turun terus ke level 768. Nah, ini teman-teman yang menganut teori tutup gap, ya ini bisa jadi dia akan nutup gapnya. Ini ada gap di sini. Bisa jadi seperti itu, tapi jangan dimakan mentah ya. Nah, itu sekilas untuk USD JPY, bisa prepare peluang sell karena trennya masih kuat turun. Ini masih downtrend. Dolarnya juga kayaknya downtrend ya. Kita cek dolar. Nah, dolarnya dia ternyata masuk ke ini lagi, dia masuk ke apa? Channel ya, channel downtrend. Berikutnya di rungkat di USD JPY. Kenapa nih kok rungkat? Apakah nggak pakai SL bos atau gimana? Atau overload? Oh, nggak pasang SL ya ini. Jadi selalu ya, kalau dari saya pribadi sih tetap sebaiknya pasang SL ya. Sampai hari ini saya tidak percaya kalau ada orang yang apa ya. Bentar. Kok hilang layarnya? Oh, kalau ya saya tidak percaya apa namanya ya, percaya orang yang ini udah dijawab ya, menggunakan teori gap, kemudian ini pasti tutup dulu, nah gitu. Terus berikutnya ini ada yang tanya nih, di PC pakai aplikasi apa? Yang mana? Ini TradingView yang sekarang melihat, tapi tadi pakainya MetaTrader. Memang saya pakai dua karena saya ada keperluan untuk banyak mencatat, banyak riset yang mendukung memang di TradingView. Kalau di MT4, MT5 itu kelemahannya nggak bisa fleksibel memberikan catatan, membuat folder-folder, itu nggak bisa. Dan historinya pun juga mayoritas terbatas, ya nggak sebanyak di TradingView. Terus berikutnya analisa di GBP JPY ya, kita cek dulu GBP JPY. Wah, ini kayaknya dapat peluang sell ini yang tanya ya request. GBP JPY, wah masih banyak coret-coretnya ternyata. GBP JPY ini masih kuat turun yang saya lihat, cuman mesti be aware karena dia sempat turun nggak jauh dari low sebelumnya, naiknya pun juga nggak jauh dari high sebelumnya. Saya khawatirnya ini akan membuat kondisinya menjadi sideways. Khawatirnya seperti itu, tapi mayoritas sih kalau lihat trennya dia masih tren cenderung turun ya untuk GBP JPY. Ya bisa prepare buy kalau harga sudah sampai bawah ya, ini jadi acuan. Tapi perhatikan indikasinya ya atau validasinya, jangan sampai bawah terus asal entry buy gitu, jangan. Tunggu harganya kelihatan naik dulu. Ya, jadi kita punya acuan penempatan stop loss yang baik, yang oke. Ya, sudah terjawab ya teman-teman ya. Siang hari ini mungkin seperti itu dulu ya, karena marketnya memang cukup membosankan. Nah, ini di goldnya pun juga masih di situ-situ aja. Ya, dia masih sideways di sini. Nah, ini masih sideways. Ini bisa jadi kayak gini sih dia. Nah, coba nanti malam kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi. Semoga nanti malam kita bisa dapat peluang yang lebih mateng
lebih bagus ya. Nanti saya kalau ada peluang seperti biasa, saya akan sempatkan untuk share di grup ya. Dan happy cuan hari ini yang sudah sempat ambil peluangnya tadi pagi, siang ada PP, live trade juga tadi ada juga yang kena SL, ada yang kena TP ya. Jadi happy cuan aja buat teman-teman yang ikut ambil peluangnya. Saya pamit dulu. Terima kasih untuk kebersamaannya, untuk diskusinya. Saya senang aktif ya, interaktif. Semoga nanti malam kita bisa ketemu lagi dan bisa cari peluang bareng-bareng. And let's trade consistent anytime, anywhere.